menangkan ribuan smartphone setiap bulannya. Download aplikasi Motion Banking sekarang. Sekarang lagi zaman diancam dengan pasal undang-undang pencemaran, undang-undang ITE, walaupun peristiwa ini itu terjadi, ya Bu ya. Ibu ada kekhawatiran itu ya. Nah, jadi ini satu contoh. Ayo para orang-orang hukum, penegak hukum, khususnya para advokat, jangan pernah ya mengancam perempuan yang sedang mengalami satu peristiwa yang tidak enak atau peristiwa dugaan-dugaan perbuatan asusila atau pelanggaran pidana. Dan katakanlah dari beberapa klien kami lainnya, maksud dan tujuan kami hadir di sini di Komnas Perempuan, Komnas Anti Kekerasan kepada Perempuan, selaras dengan apa yang telah disampaikan dalam narasi tanggal 15 September 2021 oleh Ketua Komnas Perempuan. Hal mana klien kami katakanlah mendapatkan suatu perlakuan yang tidak lazim, yang tidak sebagaimana mestinya, di mana hal yang menyangkut masalah marital rape atau pemerkosaan di dalam rumah tangga itu ada diatur di dalam undang-undang kita. Jadi di sini negara telah hadir membela hak-hak daripada perempuan, yaitu ada undang-undangnya dan ada dukungan yang sangat kami apresiasi dari Komnas Perempuan, yang dalam hal ini narasi yang telah disampaikan pula oleh Ketua Komnas Perempuan pada tanggal 15 September 2021. Untuk itulah kami setelah dari sini tidak tertutup kemungkinan akan melakukan upaya hukum. Gitu. Karena di sini juga termasuk diatur oleh undang-undang untuk melakukan sebuah laporan kepolisian, yaitu delik aduan. Saya kira begitu, teman-teman. Bang, itu jelasin lagi Bang, S itu berhubungan di luar nikah. Terus berapa kali berhubungannya Bang? Informasi yang kami terima dari klien kami, bahwa klien kami katakanlah mana? Boleh dihadirkan Bang? Boleh dihadirkan Bang? Bu, Samping dong. Hubungannya korban dengan pelaku jadi apa, Bang? klien kami ini Rapatan lagi, Bu. ya, informasi dari klien kami bahwa klien kami awalnya adalah persoalan bisnis, yaitu klien kami ini sebetulnya murni ingin menjual rumah gitu. Namun dalam perjalanannya, sesuai dengan informasi atau keterangan yang kami terima dari klien kami, bahwa klien kami itu diajak oleh yang bersangkutan, saudara M itu, ke suatu tempat yang tidak lazim atau di suatu hotel ya Bu ya. Tuh. Yang notabene itu terjadilah sesuatu yang seharusnya tidak terjadi. Artinya terjadi hubungan badan ya Bu ya. Tuh. Yang pada saat itu kalau penempatan waktunya sekiranya saudara MM itu masih dalam rumah tangga, lembaga perkawinan gitu. Saya kira kurang lebih seperti itu. Di luar nikah Berarti berarti. hanya sekali gitu Bang ya, intinya Bang. Hanya sekali atau beberapa kali Bang? Hubungannya Bang. Sekali. Tahun berapa? Iya, boleh dijelaskan Bang, tahun berapa mungkin itu Bu, kejadian itu Bu? Bilang aja Bang. 2019. Ini tolong teman-teman pahami, ini kan menyangkut psikologis. Makanya di sini kami meminta permohonan, mengajukan surat permohonan juga kepada Komnas HAM, gitu loh. Setidaknya untuk gitu loh, mengayomi dari hak-hak daripada klien kami secara hukum. Ibu Ibu alasannya sendiri Bu, baru untuk sekarang menikah nggak? berbicara apa Bu? Alasannya sendiri, kenapa kan tahun 2019 Bu ya? Kenapa baru sekarang Bu itu Bu? Ini adalah satu bukti dan contoh ya. Ketika perempuan mengalami kekerasan, ya, mengalami tekanan, mengalami ketakutan, mengalami trauma, ya. Ini adalah satu contoh. Berbeda dengan klien kami, Ibu yang berinisial M, yang dimana begitu dia merasakan seketika hal-hal yang tidak pantas, dia dengan penuh resiko dan banyak pertimbangan, dia berani mengungkapkan. Sehingga klien kami, ya, ini bisa dianggap Ibu M ini bisa dianggap sebagai pahlawan wanita. Dia berani berdiri dan berbicara menyampaikan satu hal yang kebenaran.
Nah, alhamdulillah ini akhirnya klien kita ibu yang berinisial S ini melihat di pemberitaan, dia pun ya alhamdulillah memberanikan diri. Ini tentunya satu contoh bahwa saya yakin banyak sekali peristiwa-peristiwa seperti ini ya yang tidak terungkap karena perempuan yang ketakutan. Sekarang lagi zaman diancam dengan pasal undang-undang pencemaran, undang-undang ITE, walaupun peristiwa ini itu terjadi, ya Bu ya. Ibu ada kekhawatiran itu ya. Nah, jadi ini satu contoh. Ayo para orang-orang hukum, penegak hukum, khususnya para advokat, jangan pernah ya mengancam perempuan yang sedang mengalami satu peristiwa yang tidak enak atau peristiwa dugaan-dugaan perbuatan asusila atau pelanggaran pidana dengan mengancam para perempuan untuk bungkam dengan pasal-pasal ITE atau pasal-pasal pencemaran. Ini salah satu contohnya. Jadi jangan ditanya kenapa baru sekarang berani ngomong. Ya, ini adalah bukti ya bahwa klien kami berani ngomong karena ada pahlawannya yaitu Ibu M yang berani berbicara saat ini. Ibu bujuk rayunya itu seperti apa sih Bu? Kan dari bisnis tuh awalnya sampai mau dan lain sebagainya itu gimana Bu? Ada paksaan nggak Bu? Saya kira ada kemiripan, katakanlah ada keserupaan gitu, bahwa beliau mengemasnya itu dengan apa? Secara agama. Secara agama. Berarti ada ajakan buat menikah mungkin Bu dari saudara M itu Bu? Saya pikir saudara Ya, M ini gitu ya. ada kelainan aja jalan jiwa. Jadi harus diperiksa itu, saya pikir. Ya, gangguan jiwanya. Ada gangguan jiwa ya. Kejiwaannya harus diperiksa. Karena mana perempuan semua kok ibu-ibu yang sebagai korban. Apa Ibu ada janji-janji manis Bu yang mau dinikahi Bu seperti itu awalnya Bu? Mau dinikahi juga Bu? Aduh maaf ya semuanya udah dijelaskan ke Mohon maklum lah ya, nanti kan ditanyakan ke Oke, kapan lapornya Bang? Ada kemungkinan setelah dari Komnas HAM ini kami akan melakukan upaya hukum. Di Polda? Ya. Iya. Polda Metro. sendiri pegang bukti nggak? Ya. Ada bukti. Ya tentunya ada hal-hal yang bisa kami sampaikan selaku kuasa hukum terhadap pembuktian. Ada hal-hal yang juga mungkin sekiranya itu belum dapat kami sampaikan begitu. Merupakan wadah atau ruang lingkup kewenangan nanti dari pihak kepolisian yang akan kami Berupa sampaikan. chat atau apa? Ya intinya itu tadi ya. Ada hal-hal yang Ada lengkap nggak? Lengkap. Ada buktinya yang ya? Yang akan kami pasti sampaikan ya, ke polisi. yang pasti tolong digarisbawahi bahwa para wanita di hadapan kita semua ini ya yang telah memberikan kuasa ke kami semua para kuasa hukum adalah orang-orang yang betul-betul merasakan mengalami peristiwa yang dahsyat dalam kehidupan mereka, bukan orang yang ingin tampil atau katanya pansos ya, bukan orang juga yang tampil untuk mencemarkan nama baik seseorang atau membunuh karakter seseorang. Tapi ibu-ibu ini harus kita apresiasi karena bisa kami anggap ya, ibu-ibu ini adalah pahlawan perempuan yang berani speak up berbicara tentang peristiwa-peristiwa yang dia alami, yang dianggap tabu, yang dianggap bisa dituduh pencemaran ya. Tapi ibu ini mereka berdua sementara hanya baru berdua ya, tidak menutup kemungkinan ini ada ketiga, keempat, kelima, tidak menutup kemungkinan ya akan ada pahlawan-pahlawan perempuan dengan alat bukti yang sudah kami interview, sudah kami wawancara, sudah kami kaji, ada secara bukti hukumnya, berani berbicara di hadapan kita semua untuk supaya apa Bu? Supaya tidak ada korban lainnya. Saya rasa seperti itu. Oh, Sunan siap bantu ya, berarti kalau ada yang lapor ke Bang Sunan ya? Oh, dengan Siap. senang hati. Yang pasti siap. Lawan keadilan. Saatnya para wanita berani untuk mengungkapkan. Saatnya wanita untuk ada ketegasan dan kejelasan. Untuk itulah kami berharap memiliki keyakinan hukum akan menjalankan secara baik dan benar. Oke, ntar SPKT jam berapa Bang? MM siap-siap mensetujui kalau cara seperti ini kepada perempuan. Jangan pernah Anda mengancam klien kami. Berhadapan dengan kami semua para advokat, pada ini semua ini, ya kami semua ini, ya harus Anda lakukan. Ya saya kira saya perlu juga mengingatkan untuk tidak ada kiranya gitu hal-hal yang bertentangan dengan hukum juga dari saudara MM-nya gitu. Seperti mencoba untuk melakukan hal-hal intimidasi, ancaman, kiranya hal-hal yang seperti itulah. Bang, jam berapa SPKT Bang? Segera Segera hari ini.
Ya, Jadi cukup ya. kita minta jangan ada penekanan kepada klien-klien kami yang sudah kasih kuasa ke kami. Berapa nama? Jadi ini M dan S yang mana nih Bang? M jadi di sana. Kalau ini bukan M, ini istri saya nih. Oh, ini E. istri. Ini korban saya tapi. Oh, Korban tapi saya tanggung jawab. Kalau ini S ya. S ini korban dari MM. Dan jelas bahwa S ini diiming-imingi dengan dugaan diiming-imingi untuk membeli sebuah rumah. Nah, tapi MM ini emang dia siapa gitu ya? Dia merasa seperti orang public figure, seperti orang yang dikenal gitu. Tapi kan yang jelas orang nggak dikenal dia kan gitu kan. Yang dikenal tuh sebetulnya anaknya, Haji Malik. MM itu nggak dikenal sama orang gitu. Tapi karena dia dompleng ke anaknya jadi pansos kan. Jadi dia seolah dia yang dikenal. Kalau dia Sebenarnya yang pansus dia kan? yang pansos dia, bukannya korban pansos. Justru dia yang pansos kan begitu. Nah oleh karena itu korban S ini merasa tertekan. Selama 2 tahun loh. 2 tahun. Ya, Baru berani lapor tuh Bang Hilal tuh. Ya, artinya mereka melapor kepada kuasa hukum, tidak diwakili oleh Bang Sunan, ya, dalam hal ini untuk karena ada keberanian dan kemunculan kita minta supaya para korban-korban keluar berbicara kan gitu kan, korban yang M, dan akhirnya korban M ini memberanikan diri untuk berbicara. Nah, dan itu yang dia rasakan selama 2 tahun berjalan ini, yaitu kesalahan psikis itu yang traumatis yang tidak bisa dihilangkan. Seperti itu ya, Bu Esa. Nah, jadi artinya di sini sangat kecewa sekali gitu ya. Seorang perempuan yang diiming-imingi ingin membeli sebuah properti, ya, rumah. Tapi akhirnya di end-nya yang nggak bagus gitu ya. Yang iming-imingnya mau dikasih rumah. Bukan, dia beli rumah. Dia ingin beli rumah. Seolah-olah nih rumahnya. Seolah-olah ya. Nah, di satu daerah wilayah Jakarta Timur pinggiran itu ya, Ibu. Tapi yang dibeli itu bukan, yang itu cuma modus doang beli rumah itu. Akhirnya? Tapi tidak ada beli rumah. Cuma seolah-olah pura-pura seolah dia pengen beli rumah gitu kan. Nah, ya kenalan ada dengan Ibu S ini. Tapi akhir kejadiannya itu bukan dia beli rumah nggak jadi beli ya. Rumah nggak jadi beli, tapi diperlakukan yang tidak pantas sebagai seorang seorang yang katanya laki-laki yang masih berumah tangga dan membawa agama dan mengaku dirinya seperti orang yang agamais ya. Dan ibu S ini mengenal keluarganya dan tahu dan ketemu saling kenal ya Bu ya. Dalam satu kajian kan. Bisa ditanya Bang, maaf Bang, diapakan Ibu apa sama seperti yang kemarin-kemarin perlakuannya atau gimana? Kalau itu sudah diceritakan ke Bapak. Jadi maaf nggak bisa. Jadi kalau masalah itu sifatnya pribadi, beliau sudah bicara kepada kita kuasa hukumnya. Apa yang diperlakukan nanti kita akan bicarakan nanti dari tim kuasa hukum. Perasaannya gimana Ibu akhirnya berani nih, perasaannya gimana dibantu sama Bang Hilal? Ya supaya tidak terjadi lagi kepada perempuan yang lain seperti saya. Ikut ada keras. Ya. Jadi Ibu S mengatakan supaya tidak terjadi kepada perempuan yang lain, makanya beliau muncul. Karena beliau ini sudah bagian daripada korban. Abang juga terakhir gimana nih Bang rasanya Bang? Seneng membantu, emang hobi atau gimana Bang? Yang banyak? Hobi membantu yang lagi kayak gini susah gitu selalu ya, wajib itu Bang ya? Ya kita kan sebagai tim kuasa hukum, kita harus berani membela perempuan-perempuan seperti ini. Ini kan pasti terzolimi. Karena apa yang dilakukan itu sebetulnya dalam agama Islam adalah berzina itu. Perzinahan itu artinya. Nah kalau yang dia katanya dia mengerti agama Islam, dia agama tidak boleh melakukan seperti itu. Berarti akan banyak pasal nih Bang ya? Banyak, berlipat-lipat pasalnya. Ini baru pasal di sini, dosa-dosa di dunia, belum dosa di akhirat nanti. Pesan mungkin kalau nonton si MS? Ya sekarang gini, saudara MM yang mengaku agamais, yang mengerti agama, ya itu tolong Anda tidak menekan klien saya, ya. Karena klien saya ini sudah saya lindungi oleh para kuasa hukum dan beliau berharap keadilan kepada seluruh wanita yang diperlakukan itu harus Anda bertanggung jawab.